warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada siswa kelas 7. Dalam kali ini kita akan belajar mengenai analisis data, di mana analisis data ini adalah materi informatika di kelas 7 pada fase D, yaitu pada bab 6. Nah, sekarang sebelum kita melanjut, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud data. Data itu apa sih, Nak? Nah, data berasal dari kata datum yang berarti fakta. Artinya, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, dan kesimpulan. Jadi, data itu berupa fakta. Ya, jadi kalau semua data itu harus kita benar-benar yakini bahwa data itu adalah benar, ya. Nah, sekarang data itu adalah suatu informasi, ya, informasi yang diberikan oleh si pengirim data itu sendiri kepada si penggunanya, ya, kepada si usernya, kita sendiri gitu. Dalam berupa apa? Nah, data dapat diproses oleh komputer, dapat berupa representasi digital dari teks. Contohnya apa sih? Seperti kalian nih nerima surat dari sekolah gitu ya, seperti himbauan atau surat yang sifatnya umum. Contohnya ya semama undangan pengambilan rapot, terus ada kegiatan di sekolah. Nah, itu biasanya dikirim melalui WhatsApp dengan tipe filenya biasanya PDF, diberikan di grup kelas kalian. Itu contoh data berupa teks, ya. Nah, yang kedua, data berupa angka. Apa contohnya? Data berupa angka itu contohnya adalah semua kalian terima rapot tuh kemarin, rapot PTS. Nah, kalian terima tuh berkasnya berupa angka-angka di situ. Nah, itu berupa data namanya, ya, teman. Data tersebut memang campuran, ada teks juga, ada angka juga. Tapi yang dimaksud di sini adalah terfokus pada angka, ya, karena itu merupakan suatu informasi yang dianalisis atau diolah sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi, terutama angka. Jadi seperti itu, ya, Nak. Terus yang ketiga apa? Gambar. Ya, kalian mungkin sering nerima informasi gambar dari WhatsApp atau foto-foto yang sifatnya umum dan sumpama kalian dapat kiriman WhatsApp berupa gambar dari teman kalian atau dari saudara atau dari keluarga. Nah, itu berupa data, Nak, ya, berupa gambar. Sehingga kita bisa menyimpulkan nih, oh, gambarnya maksudnya adalah apa nih? Sumama kalau sumama foto keluarga ya, sumama fotonya di mana, kapan, terus dalam kegiatan apa, acara apa. Nah, seperti itu cara menganalisa datanya untuk foto. Terus yang keempat adalah grafis, ya, seperti banner, ya, seperti tulisan-tulisan yang sifatnya artistik, seperti itu, ya, grafis. Lalu bisa juga berupa objek gitu, ya. Cuman objek itu objek seperti bentuk teks seperti itu. Terus yang kelima adalah suara dan video, ya, contoh musik, ya, mungkin tayangan-tayangan atau gambar bergerak secara visual. Nah, itu merupakan informasi berupa suara dan video. Nah, setelah itu apa sih, Nah, ini maksud analisis data? Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah ya tadi, ya, sumpama data tersebut yang diberikan oleh si pembuat informasinya kepada si penerimanya dengan tujuan adalah agar si penerima informasi mengerti apa data tersebut dibuat, gitu, ya, maksudnya. Nah, sekarang tujuan analisis data itu apa sih? Yaitu menginterpretasikan untuk menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Contohnya ya mungkin kalau nilai rapot gitu, ya, setelah diolah maka kita bisa ambil kesimpulan, oh, nilai rapot saya ini sebenarnya masih butuh perbaikan. Oh, nilai rapot saya ini mungkin sudah cukup. Oh, mungkin nilai rapot saya ini harus dipertahankan. Nah, mungkin dari hal seperti itu kita analisanya dari angka-angka yang sudah diolah. Jadi seperti itu, Nak, inti dari
analisis data. Nah, sekarang bagaimana pengaplikasian analisis data ini? Contohnya, ini kita tuangkan dalam Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel ini, nanti kalian dapat mempraktikkan bagaimana kalian membuat sebuah data berupa angka atau teks, ya. Tentunya untuk memberikan informasi kepada si pembacanya apa maksud dibuatnya data itu sendiri, ya. Jadi bisa mengambil kesimpulan dan bisa membantu juga dalam proses sebuah usaha. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita berlanjut ke Microsoft Excel. Ini tampilan Microsoft Excel sebenarnya nggak jauh beda dengan Microsoft Word di sini. Hanya saja kalau Microsoft Word itu dia spesialisasinya adalah pengolahan teks, ya. Pengolahan teks dan merapikan bagaimana struktur paragraf yang ada dalam sebuah dokumen. Lembar kerja pada Microsoft Excel ini dinamakan workbook, ya, workbook. Ya, ini workbook ini namanya workbook. Di dalam workbook ini, ya, terdapat beberapa sheet. Ini aslinya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Seperti itu, ya. Ini sudah Pak Andri rename dengan Pak Andri binama cell, rank dan selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu bagian materi yang akan Pak Andri jelaskan kepada kalian semuanya. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama kita melihat dulu di sini apa sih maksudnya, ada A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Nah, terus ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Kok berbeda dengan Microsoft Word? Nah, kalau di Excel ini ya, huruf dan angka ini mengidentifikasikan sebuah kolom dan baris, ya. Ini yang A, B, C, D, E-nya ini adalah sebuah kolom. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah baris. Nah, pertemuan antara kolom dan baris itu dinamakan sel. Ya, ini udah Pandri tulis di sini nih. Sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Penulisan sel yaitu contoh A2, gitu ya. Jadi A2 itu A-nya adalah kolom, 2-nya adalah baris, ya. Nih, ya, A2 di. Berarti di sini letaknya, Nih, ini kolom, ini baris. Nah, maka Pak dikasih warna di sini adalah warna apa nih? Biru. Ya, maka penyebutannya adalah A2 seperti itu. Nah, coba kalian tunjukkan nih yang warna biru muda nih. Apa? Sel berapa? Coba. Ayo. Ada bisa nggak? Sel berapa? Sel B4. B4. Ya, Pandai terangin dulu pakai warna hitam tulisannya. Nah, B4 seperti itu, ya. Sekarang yang warna kuning. Yang warna kuning sel berapa, Sel D3 seperti itu. Sekarang lanjut yang warna hijau muda. Ini sel berapa, Sel E5. Iya, gitu, pintar. Nah, yang warna merah sel berapa? Sel F4. Kenapa sih Pandai menuliskan seperti ini? Biar kalian mengerti. Ya, Pandai beri warna seperti ini adalah suatu letak-letak di mana penamaan sel ini Pandai berikan, ya. Sesuai dengan warna yang Pandai tempatkan secara acak atau secara random, ya. Nah, sampai sini kalian mudah-mudahan mengerti, ya, mengenai sel. Nah, yang kedua kita membahas yang namanya rank. Rank ini adalah kumpulan dari beberapa sel, ya. Contohnya penulisannya adalah buka kurung, nih, lihat sini, nih yang Pak Andri kasih warna nih. Buka kurung A3.2 D3 tutup kurung. Ini artinya sel A3 sampai dengan D3. Begitu cara membacanya. Nah, di mana sih sel A3 sampai dengan D3? Nah, kita lihat dulu sama seperti tadi sel A3 di mana? Nih, A3 di sini letaknya nih. Pak Andri kasih warna apa ya? Coklat tua. Sampai dengan D3. Oh, D3 di mana? Di sini kasih coklat. Ya, warna coklat. Udah kita hubungkan, seret gitu. Nah, ini artinya sel A3 sampai dengan sel
D3. Seperti itu ya. Nih yang warna coklat ini nak. Nah sekarang bagaimana dengan yang warna biru? Ayo coba kalian analisa. Sel rank berapa ini nak? Iya, rank B6 ya, rank B6 sampai dengan D6. Oke. Lagi yang warna hijau muda nih ya. Rank berapa? Ayo. Rank C9 sampai dengan rank F9. Iya, gitu. F9 ya. Oke, tutup. Begitu nak cara penamaannya ya. Jadi ini satu baris ini yang diberi warna adalah rank. Ini juga sama, hijau nih. Satu baris ini diberi warna adalah rank. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ini nih, yang coklat muda nih? Nah, kalau ini kita melihatnya secara diagonal, nak. Nah, ini mulai dari berapa nih? Dari I2 ya. Nih I2 nih. Sini potongannya nih I2. Sampai mana? Sampai pojok sini, nak. Ya, sampai pojok sini nih. Nah, berarti penamaannya adalah buka kurung I2 sampai dengan L4. Ini L4 ya, nak, di sini ya. Ini L4 nih, di sini nih, gitu. Gitu. Bagaimana, nak? Apakah kalian sudah mengerti untuk materi rank dan sel? Semoga kalian memahami ya. Oke. Sekarang kita bagaimana cara mengaplikasikan sel dan rank ini. Nah, ini Pak Andi sudah membuatkan tabel di sini, ya. Sudah membuatkan tabel. Nanti tinggal kalian melihat bagaimana caranya, ya. Di dalam tabel ini kalian gak usah bingung, nak. Oh, ini gimana sih cara mengisinya? Di sini kalian lihat keterangannya di bawah nih. Lihat di bawah tabel ada keterangannya. Ada jumlah, ada pajak, ada bayar. Di sini mengidentifikasikan bagaimana cara mengisi dari tabel itu. Contohnya jumlah. Nih. Jumlah KTY dikalikan dengan harga beli. Nah, dilihat KTY itu adalah berapa nih? Nah, 80 ya. Nah, 80 ini di sel berapa? Di sel D5 ya, D5 nih. Maka penulisannya bagaimana rumusnya? Sama dengan, selalu ya, nak, dalam menuliskan rumus di Excel harus diawali dengan sama dengan, ya. Berapa tuh? D5 dikalikan. Nah, pengkalikannya menggunakan tanda bintang ya, nak. Tidak menggunakan tanda kali X gitu, tidak menggunakan tanda bintang kalau dalam Excel. Dikali berapa? Dikali 15.500, karena di keterangannya ini diberitahunya KTY dikalikan dari harga beli. Ini harga beli ya. Nih lihat, KTY dikalikan harga beli. Berarti harga belinya di sini nih. Berarti 80 dikalikan 15.500. Nah, 15.500 itu sel berapa? Sel E5. Oke, sel E5. Nah, setelah selesai kalian enter, nak. Ya, enter. Klik. Nah, muncul hasilnya. Nah, Pak Andri, untuk yang di bawahnya bagaimana? Yang untuk di bawahnya, kalian tidak usah mengetikkan rumusnya lagi. Cukup diklik pada sel F5 di sini, nah, di 1.240.000. Ini kalian copy saja hingga tanda panahnya seperti ini, nak. Tanda kursornya, nak. Nih, sampai ini kan tanda kursornya gemuk nih. Nah, sampai tanda kursornya kurus gini, klik. Nah, di pojok kanan bawah kalian tarik ke bawah. Seret. Lepas. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara mencari pajak? Nah, lagi kita lihat keterangannya. Pajak adalah 5% dari jumlah. Oh, berarti sama dengan 5% dikalikan jumlah. Mana jumlah? Oh, ini nih. Jumlah sel berapa nih? Sel F5. Oh, oke. Kita tuliskan F5. Berarti sama dengan 5% dikalikan F5. Artinya pajak 5% dari jumlah barang yang dibeli. Kita enter. Seret. Nah, muncul 62.000. Kita copy lagi, nak, ke bawah, nak, kita tarik, nak. Nah, gitu. Seperti itu. Lagi. Sekarang bayar. Bagaimana cara mengisi bayar ini? Ketik sama dengan. Ya, selalu diawali dengan sama dengan untuk perhitungannya. Sama dengan buka kurung, ya.
Nih, dilihat keterangannya nah di bawah nah. Bayar yaitu jumlah ditambah pajak. Ya, jumlah tambah pajak berarti jumlah ini berapa nih? Jumlah di sel berapa nih? Oh, sel F5, F5. Ditambah, oh berarti kita gunakan operator tambah. Tambah berapa? Pajak 62.000 ya, Nak. Nah, 62.000 itu di sel berapa? Di sel G5 di sini. Tulis G5. Oke, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Kemudian lagi kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini pengaplikasian sebuah data yang diberikan oleh si pembuatnya kepada si nanti si pembacanya agar mengerti bagaimana maksud dari kita membuat data ini, ya. Jadi kita membeli suatu barang dikenakan pajak, kemudian kita harus membayar berapa harga yang harus kita bayarkan kepada si toko tersebut setelah dikenakan pajak. Jadi itu maksudnya. Semoga kalian mengerti dan bisa memahami materi ini ya untuk analisis data. Nanti kita akan berlanjut lagi dengan latihan yang lainnya. Seperti itu ya, Nak. Terima kasih. Itu aja dari Pak Andri. Pak Zahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.